Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita belajar mengenai materi kita, yaitu mengenai pendahuluan persamaan diferensial. Apa itu persamaan diferensial? Di sini adalah sebarang persamaan dengan nilai yang tak diketahui berupa suatu fungsi dan yang melibatkan turunan. Jadi ingat ya, di situ namanya juga diferensial, artinya di sini adalah melibatkan turunan dari suatu fungsi yang juga tidak diketahui. Oke. Nah, sekarang contohnya seperti apa? Nih ya, contohnya ya. Yang pertama yaitu contohnya di sini dy per dx sama dengan x kuadrat plus 1 ya. Contoh yang kedua adalah dy per dx sama dengan x per y. Ada juga contoh yang ketiga adalah y dy sama dengan x kuadrat plus 1 dx. Jadi di sini melibatkan yang namanya adalah turunan atau diferensial. Karena namanya adalah persamaan diferensial dari fungsi yang di sini yang tidak diketahui, ya. Oke. Nah, sekarang saya berikan, kalau tadi kan contoh dari persamaan diferensial. Kalau misalkan kita menyelesaikan suatu persamaan diferensial, ya, kita diminta untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial atau dengan cara mencari fungsi yang tidak diketahui, itu namanya adalah penyelesaian dari persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial itu kita bisa mencari penyelesaiannya dengan catatannya adalah mencari fungsi yang tadi tidak diketahui, ya. Kita masuk ke contoh soalnya ya. Seperti ini. Yang pertama, kita diminta untuk selesaikan dari persamaan diferensial dy per dx. Saya mengambil contoh persamaan diferensial tadi yang pertama. Nah, di sini kita diminta untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, kemudian mencari penyelesaian yang memenuhi y sama dengan 1 pada x sama dengan 1. Artinya di sini kita diminta untuk mencari fungsi yang di sini kita tidak ketahui, ya. Kita diminta untuk mencari fungsi dari persamaan diferensial ini, kemudian secara khususnya. Jadi di sini itu kita ada yang namanya adalah penyelesaian secara umum, artinya di situ masih ada konstantanya. Kemudian di sini penyelesaian khusus. Penyelesaian khusus kenapa? Karena di sini ditentukan memenuhi y sama dengan 1 dan pada x sama dengan 1. Oke, kita langsung saja ke bagaimana kita menyelesaikannya. Ya, di dalam menyelesaikan ini kita ada yang namanya adalah dua metode, ya. Kalian bisa pilih nanti mana yang menurut kalian itu paling mudah, terus kalian bisa memahami, dan kira-kira yang cocok itu kalau misalkan ada soal seperti ini pakai metode yang mana, gitu ya. Jadi di sini ada dua metode, saya tunjukkan di sini adalah metode yang pertama. Di dalam metode yang pertama, di sini kan kita ketahui, yang diketahui di soalnya adalah dy per dx, ya, dy per dx itu sama dengan x kuadrat plus 1. Ini soalnya ya, saya tulis kembali. Kemudian, kalau dy per dx-nya adalah x kuadrat plus 1, y-nya itu adalah integral dari x kuadrat plus 1 dx. Metode yang pertama itu adalah dengan menggunakan secara langsung kita integralkan, begitu ya. Maka di sini penyelesaiannya adalah integral dari x kuadrat plus 1 itu adalah sepertiga x pangkat 3 plus x plus c. Nah, inilah yang dinamakan penyelesaian secara umum. Ini penyelesaian umumnya ya. Penyelesaian umum. Oke, ya. Kita sudah selesai, kita sudah ketemu hasilnya adalah ini. Penyelesaiannya secara umum adalah sepertiga x pangkat 3 plus x plus c. Oke, selesai. Mudah ya, bisa dipahami. Oke, nah sekarang kita masuk ke penyelesaian khusus. Penyelesaian khusus itu apa? Karena di sini ditentukan dia minta yang memenuhi y sama dengan 1 pada x-nya sama dengan 1. Oke, nah sekarang kita coba untuk substitusikan x dan y tersebut. Penyelesaian khususnya adalah kita mencari c-nya, gitu ya. Oke, nah sekarang kita masukkan ya pada y sama dengan 1
Y sama dengan 1, berarti di sini karena tadi ini secara umumnya ini ya. Artinya Y-nya sama dengan 1, saya langsung Y sama dengan 1 saya sesuaikan. Kemudian sepertiga, X-nya tadi kan 1 ya. 1 pangkat pada X sama dengan 1 plus C. Maka di sini 1 sepertiga plus 1 plus C. 1 ini adalah 4/3 plus C. Maka C-nya di sini hasilnya adalah negatif sepertiga ya. C-nya sudah ketemu hasilnya negatif sepertiga. Kita masukkan ke bentuk penyelesaian umum tadi. Penyelesaian umumnya kan tadi Y-nya sama dengan sepertiga X pangkat 3 plus X plus C. Nah, C-nya digantikan oleh negatif sepertiga. Ini berarti negatif dikurang sepertiga. Nah, ini yang dinamakan dengan penyelesaian khusus ya. Ini adalah penyelesaian khusus. Oke, gitu ya. Itu tadi adalah bagaimana cara kita menyelesaikan soal nomor 1 dengan metode yang pertama ya. Nah, selanjutnya kita coba selesaikan dengan menggunakan metode yang kedua ya. Penggunaan metode kedua. Nah, di dalam metode kedua tadi soalnya kan dy per dx itu kan tadi adalah x kuadrat plus 1. Begitu ya, itu kan soalnya tadi. Nah, dengan menggunakan metode kedua itu yang namanya adalah pemisahan variabel. Artinya kita pisahkan antara variabel yang mengandung unsur y dan x gitu ya. Nah, sekarang pada pemisahan variabel, maka di sini kita gunakan masing-masing ruas itu kita kalikan dengan ini ya, karena di sini mengandung dy per dx ya. Nah, supaya di sini tidak ada ininya, apa namanya, dy per dx, maka masing-masing ruas kita kalikan dengan dx ya. Coba di sini, maka di sini menjadi dy per dx dikalikan dengan dx kan jadinya dy, gitu ya. Terus kemudian x kuadrat plus 1 di sini kan dx. Nah, gitu ya, karena masing-masing ruas dikalikan dengan dx. Kenapa dikalikan dengan dx? Nah, kita menyesuaikan di sini bentuknya kan ini ya, dy per dx. Supaya dia bentuknya menjadi dy kayak gitu ya. Oke, nah sekarang setelah seperti ini, maka caranya adalah masing-masing ruas kita integralkan. Sehingga di sini menjadi integral dy di ruas kiri, kemudian di ruas kanan adalah integral x kuadrat plus 1 dx, begitu. Terus kemudian integral dy, hasil dari integral dy apa? Ini kan sama dengan, artinya kan integral 1 dy, gitu ya, sama kan? Maka di sini hasil integralnya kan y plus c 1, gitu ya, sama dengan. Nah, sekarang integral dari x kuadrat diintegralkan terhadap x kan berarti x sepertiga x pangkat 3 plus 1 integralnya x ya, plus c 2 gitu. Nah, sehingga di sini menjadi y-nya adalah y-nya, karena kita mencari y-nya ya, menjadi sepertiga x pangkat 3 plus x plus c 2 dikurang dengan c 1. Ingat ya, di sini C2 dikurang C1, dia hasilnya masih berupa suatu konstanta, bisa kita sederhanakan menjadi sepertiga X pangkat 3 plus X, masih dengan plus C, gitu ya. Oke, sama ya, jadi hasilnya sepertiga X pangkat 3 plus X plus C, sama seperti dengan penyelesaian dengan menggunakan metode yang pertama. Ini artinya adalah penyelesaian umumnya. Ya, ini adalah penyelesaian umum. Oke. Nah, penyelesaian khususnya bagaimana? Penyelesaian khususnya caranya sama seperti yang tadi ya. Kenapa dikatakan penyelesaian khusus? Karena di situ dimintanya adalah y-nya sama dengan apa pada saat x-nya sama dengan apa, begitu ya. Oke, sama untuk penyelesaian khususnya ya. Oke, nah sekarang saya mau lanjut saja ke contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua seperti ini.
kalian diminta untuk menyelesaikan persamaan diferensial di mana diketahui yaitu dy per dx-nya adalah sama dengan x per y. Ya. Terus kemudian kalian diminta untuk menyelesaikan penyelesaian yang memenuhi y sama dengan 1 pada x sama dengan 1. Artinya kita diminta untuk mencari dua hal, yaitu penyelesaian secara umum, kemudian yang kedua adalah penyelesaian secara khusus ya. Kita coba cari. Di sini ini kan bentuknya dy per dx sama dengan x per y. Saya mau menyelesaikan dengan menggunakan metode yang kedua ya. Metode yang kedua karena di sini kan bentuknya x per y ya. Oke. Coba saya mau gunakan metode yang kedua. Di sini kan dy per dx itu sama dengan x per y. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Kira-kira masing-masing ruas dikalikan dengan apa ya? Ya. Kan di sini ya di ruas kiri ada dy per dx. Di ruas kanan ada per y. Di sini supaya bagaimana supaya tidak memunculkan per. Maka bagaimana? Caranya adalah masing-masing ruas dikalikan dengan y dx. Begitu ya. Supaya per-pernya itu tidak muncul lagi. Gitu ya intinya. Oke, nah sekarang misalkan masing-masing ruas dikalikan dengan y dx. dy per dx dikalikan dengan y dx, hasilnya adalah y dy. Begitu ya. Oke. Sama dengan x per y dikalikan dengan y dx. Artinya di sini hasilnya adalah x dx. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Setelah kita menemukan seperti ini, maka masing-masing ruas kita integralkan. Sehingga di sini integral dy y dy sama dengan integral x dx. Integral y dy itu kan hasilnya adalah setengah y kuadrat plus c1 sama dengan setengah x kuadrat plus c2. Ya. Oke, tugas kita adalah mencari penyelesaian umum. Artinya kita mencari y-nya itu apa gitu ya. Maka di sini setengah y kuadrat sama dengan setengah x kuadrat plus c2 dikurang c1. Begitu ya. Oke, maka sekarang kita mencari y-nya itu apa? Misalkan di sini y kuadrat itu sama dengan setengah x kuadrat plus ini kan dibagi dengan setengah gitu ya. Artinya di sini setengah x kuadrat plus c2 dikurang c1 ini kan begini ya, per setengah gitu ya. Oke, nah ini berarti hasilnya apa? Hasilnya adalah x kuadrat plus setengah c2 dikurang c1. Nah sekarang x kuadrat plus setengah c2 dikurang 1 dia masih berupa suatu konstanta. Kita bisa sederhanakan menjadi x kuadrat plus c. Ya, oke. Nah sekarang y-nya berarti apa? Y-nya adalah akar dari plus minus akar dari x kuadrat plus c. Oke, kita sudah menemukan. Inilah yang dinamakan penyelesaian umumnya. Itu ya, kita sudah ketemu ini penyelesaian umum. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mencari penyelesaian khusus karena tadi di soalnya adalah kita diminta untuk mencari penyelesaian pada y sama untuk mencari penyelesaian yang memenuhi y sama dengan 1 pada x-nya sama dengan 1. Maka kita tinggal tadi kan kita sudah menemukan ini ya, y sama dengan x kuadrat plus c. Saya majukan saja. Maka di sini y-nya tadi diminta untuk kita mencari y. Y sama dengan 1 pada x sama dengan 1. Maka di sini kita masukkan ya. Y-nya tadi sama dengan 1 ya. Pada x-nya juga sama dengan 1 ya.
plus minus akar X-nya adalah 1 kuadrat plus C. Gitu ya. Oke. Maka di sini artinya adalah 1 sama dengan plus, kita ambil dulu yang plusnya ya, akar dari 1 plus C. Nah, tugas kita adalah mencari C-nya ya. Mencari C-nya itu apa? Maka di sini C-nya adalah 1. Kedua ruas kita kuadratkan, begitu ya. 1 kuadrat sama dengan 1 plus C. Ini kan akar 1 plus C, ini kan kita kuadratkan, sama-sama dikuadratkan ya, supaya bisa mencari nilai C-nya. Maka 1 sama dengan 1 plus C, kan gitu ya. Oke, di sini hasilnya C-nya adalah 0, gitu ya. Oke. Sama aja pada saat dia kita cari pada saat ini. Ini kan tadi yang pertama ya. Kemudian kita cari yang pada saat ini. 1 sama dengan, ini kan plus tadi ya. Yang bagian ini kan plus. Kemudian yang bagian bawahnya kita cari yang negatifnya. Maka di sini negatif akar dari 1 kuadrat plus C. Sama aja caranya tadi, 1 kuadrat plus 1 kuadrat itu kan 1 ya, akar dari 1 plus C. Ini sama kita kuadratkan, gitu ya. Sehingga di sini 1 sama dengan 1 plus C. Sehingga di sini hasilnya adalah C sama dengan 0 ya. C-nya adalah 0. Maka penyelesaian khususnya apa? Penyelesaian khususnya adalah Y sama dengan akar dari X kuadrat plus 0. Kan itu ya, plus 0. Artinya sama dengan Y sama dengan akar X kuadrat. Begitu ya. Atau Y sama dengan X ya. Karena kan akar dari X kuadrat kan Y sama dengan X. Nah, ini namanya adalah penyelesaian khusus. Oke, penyelesaian khusus. Begitu ya. Jadi apa yang kita pelajari tentang hari ini adalah tentang pendahuluan persamaan diferensial. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat.